Kadang kita berpikir, ngambil hutang itu solusi cepat, uang langsung ada, masalah terasa beres. Tapi kenyataannya, nggak selalu semanis itu. Di balik hutang, ada cicilan yang terus mengejar. Bunga yang pelan-pelan numpuk, sampai rasa takut tiap kali ada notifikasi masuk. Banyak orang akhirnya hidup, bukan buat maju, tapi buat nutup tagihan. Tidur nggak nyenyak, kerja makin berat, dan hubungan sama keluarga pun bisa ikut tegang. Hutang bukan hal yang salah, tapi kalau nggak dikelola, hidup bisa terasa kayak jalan sempit yang makin menekan. Di konten ini, kita bakal bahas realita pahitnya, biar kita semua lebih sadar dan bisa ambil keputusan finansial yang lebih bijak ke depannya. Realita pahit di balik hutang itu sering nggak kelihatan di awal. Soalnya waktu butuh uang cepat, pikiran kita cuma fokus ke solusi, bukan ke akibatnya. Dan, jujur aja, siapa sih yang nggak tergoda sama proses pinjam yang serba mudah sekarang? Tapi setelah uangnya habis, barulah terasa tekanan sebenarnya. Tanggal jatuh tempo jadi hari paling menegangkan. Notifikasi dari aplikasi mulai sering muncul, telepon dari penagih bikin jantung deg-degan, dan setiap akhir bulan selalu ada rasa khawatir. Ini bisa kebayar nggak ya? Kadang bukan cuma uang yang habis, tapi juga ketenangan. Banyak orang jadi ngerasa hidupnya dikejar-kejar, padahal yang dikejar cuma mau bebas dari hutang. Dan lebih parahnya lagi, hutang bisa bikin seseorang kehilangan fokus, produktivitas turun, sampai akhirnya bingung harus mulai dari mana buat bangkit. Di konten ini, kita bakal ngebahas semua sisi pahit itu, bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua lebih aware, karena kalau paham risikonya, kita bisa ambil keputusan yang lebih hati-hati, lebih bijak, dan gak terjebak di lingkaran hutang yang gak ada ujungnya. Dan kadang, yang paling bikin sedih dari hutang itu bukan cuma soal uangnya, tapi rasa malu yang muncul pelan-pelan. Malu kalau ditanya teman, malu ngaku sama keluarga, malu kalau harus jujur soal kondisi keuangan. Banyak orang akhirnya pura-pura biasa aja, padahal di dalam hati lagi kacau. Hutang juga sering bikin seseorang merasa sendirian. Mau curhat, takut dijudge. Mau minta bantuan juga nggak enak. Akhirnya semuanya dipendam sendiri. Padahal, hal kayak gini bisa bikin mental drop, bikin seseorang kehilangan semangat, dan ngerasa masa depannya gelap. Belum lagi masalah kecil yang jadi besar. Misal, telat bayar sedikit saja, bunganya langsung nambah. Denda ikut muncul. Cicilan yang tadinya kelihatan ringan, tiba-tiba jadi makin berat. Rasanya kayak jalan di pasir, hisap semakin berjuang, semakin tenggelam. Tapi, di balik semua pahitnya, selalu ada harapan. Banyak orang yang berhasil bangkit setelah terjebak hutang. Caranya, mulai berani jujur sama diri sendiri, nyusun ulang keuangan, stop gaya hidup yang bikin bocor, dan yang paling penting, pelan-pelan. Nggak harus langsung sempurna. Hutang itu bukan akhir dari segalanya, tapi kita harus berani lihat kenyataannya. Dan di konten ini, kita bukan cuma bahas sisi pahitnya, tapi juga gimana cara ngadepinnya tanpa panik, tanpa drama, dan tanpa merasa sendirian. Karena hidup itu lebih luas dari sekadar cicilan. Yang kadang orang nggak sadar, hutang itu bukan cuma soal angka, di aplikasi, atau tumpukan tagihan di laci. Hutang bisa ngubah cara seseorang melihat hidupnya. Dulu mungkin santai, optimis, dan penuh rencana. Tapi setelah kebanyakan cicilan, fokus berubah jadi cuma satu. Gimana caranya bertahan bulan ini? Banyak yang gak berani lagi mimpi jauh-jauh. Pengen nabung susah, pengen jalan-jalan kepikiran cicilan, pengen beli kebutuhan pun rasanya bersalah. Hidup jadi penuh batas, yang sebenarnya kita buat sendiri karena takut salah langkah lagi. Dan lebih pahitnya lagi, lingkungan sekitar kadang gak ngerti. Ada yang bilang, ya makanya jangan berhutang. Padahal, nggak semua orang punya pilihan. Ada yang berhutang karena terpaksa. Buat pengobatan keluarga, buat biaya sekolah, atau buat bertahan hidup. Nggak semuanya karena gaya hidup. Hutang itu bisa bikin seseorang terlihat baik-baik saja di luar. Tapi hatinya remuk tiap kali lihat kalender. Tapi justru di situ titik pentingnya. Sadar bahwa kita manusia, dan manusia itu bisa salah, bisa jatuh, tapi juga bisa bangun. Konten ini ada supaya kita semua bisa buka mata. Bukan cuma judge, tapi sama-sama belajar. Karena faktanya, kalau kita nggak mulai ngerti dan hati-hati sejak sekarang, hutang bisa jadi cerita pahit yang terus berulang. Tapi
Kalau kita mau berubah pelan-pelan, cerita ini bisa punya akhir yang lebih baik. Tapi di balik semua tekanan itu, ada satu hal yang penting banget buat kita sadari, hutang itu bisa dikendalikan. Iya, memang terasa berat, tapi bukan berarti mustahil. Karena kenyataannya, langkah kecil itu tetap langkah. Mulai dari Angelis semua tagihan, nyisihin sedikit demi sedikit. Stop beli hal-hal yang cuma bikin senang sesaat, sampai berani bilang enggak ke keinginan yang sebenarnya enggak mendesak. Pelan-pelan, hidup mulai terasa lebih ringan. Dan kalau memang lagi terjebak, jangan ragu buat cari bantuan. Entah itu konsultasi, curhat ke orang yang bisa dipercaya, atau cari informasi tentang cara keluar dari lingkaran hutang. Kamu nggak harus pura-pura kuat sendirian. Yang penting, jangan pernah kehilangan harapan. Karena banyak orang yang dulu hampir tenggelam, sekarang sudah bisa berdiri lagi. Semua itu dimulai dari keberanian buat mengakui masalah dan komitmen kecil yang dijaga setiap hari. Hidup memang kadang pahit, tapi pahit itu bukan akhir dari cerita. Selama kita berani melangkah, selalu ada jalan buat keluar. Dan di konten ini, kita bakal bahas semuanya. Dari kenyataan paling pahit, sampai cara bangkit yang paling realistis. Karena kita percaya, semua orang pantas punya hidup yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih bebas dari rasa dikejar-kejar.